Assalamualaikum. Halo Rek. Jumpa lagi sama aku Macan, Malva cantik presenter Mugaru. Kalian tahu nggak sih, apapun yang kalian cari ada di Mugaru. Kalian mau jadi Hafid-Hafidah, atau pengen jago bahasa Inggris, atau pengen jadi anak yang disiplin, atau pengen jadi anak yang percaya diri, atau pengen jadi semuanya? Gak ono pilihan lain kecuali kamu harus masuk ke Mugaru. Mugaru bikin kamu yang biasa-biasa aja jadi luar biasa. Sek yo Rek, tau jangan disek. Kok iso ono wong sing durung mlebu Mugaru iku? Fasilitasnya api, ijo-ijo ngene, mari kono kelasnya ono AC-ne. Terus habis itu fasilitasnya lengkap. Terus semua S1 dan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah semuanya jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling ganteng. Paling ganteng. Dan saya sudah ditemani sama seorang siswi Mugaru yang suaramu kok kemana Tobis? Coba yang keras, coba. Ini suaraku. Tapi aku lagi gak enak badan Pak. Ini tuh lagi apa ya Pak ya? Tenggorokanku kayak kering gitu Pak. Alasan Beneran Pak, gak bohong Pak. Oke, Wis kamu sudah sarapan belum guys? Sudah sarapan belum? Belum. Saya setiap pagi nggak pernah sarapan Pak. Oh, padahal kamu ini kan banyak nasi di rumah. Bener ya? Bener Pak. Oke, tapi kenapa kamu nggak sarapan? Soalnya males Pak, takut telat. Kan rumah saya jauh. Lu ke situ aja kok jauh gitu. Iya. Fis, kamu ini ngomong-ngomong ya, kamu ini kan katanya bisa masak, betul? Betul. Itu Bisa. masak apa? Apa aja tuh Pak? Mungkin kalau yang pernah aku masak itu mungkin ada kayak nasi goreng, terus habis itu bikin kue, terus kayak mac and cheese, habis itu banyak lah Pak. Kalau misalnya aku ada bahannya di rumah dan tahu gimana cara masaknya, aku pasti bisa masaknya. Oh begitu? Iya. Terus itu belajarnya dari siapa? Gitu-gitu saya belajar dari internet. Dari internet? Dari YouTube? Dari TikTok juga bisa. Iya. Itu dari YouTube itu apa memang bener-bener enak atau gimana ya? Maksudnya enak? Misalnya resep ya, ketika di YouTube itu kan mungkin ditampilkan yang begini. Tapi ternyata ketika dicoba nggak enak rasanya. Gimana? Sejauh ini gimana? Sejauh ini alhamdulillah enak-enak aja sih Pak, berhasil semua. Oh berhasil semua? Iya. Berarti yang di YouTube itu nggak bohong itu? Gak bohong. Emang Pak Nur kiranya bohong tuh Pak? Ada juga yang bohong karena Pak Nur pernah bikin kue pukis ya. Kue pukis itu katanya pukisnya itu begini enak begitu. Ternyata ketika Pak Nur coba resepnya nggak Pak Nur kurangi sama sekali. Bahkan Pak Nur tuh punya timbangan elektrik. Itu saking supaya mengikuti yang di YouTube itu. Ternyata hasilnya ya udah ada. Nggak ada. Iya. Gagal. Dan itu bukan hanya sekali. Mungkin barangkali ada error-errornya dari Pak Nur gitu kan. Pak Nur coba 3 kali ternyata gagal juga seperti itu. Itu Bapak ngeliat resep cookiesnya udah kayak sesuai sama takarannya semua. Sesuai. Dan itu Pak Nur pengen coba aja. Apakah yang di YouTube itu apakah benar atau enggak? Oke. Ternyata ada sesuatu yang dirahasiakan itu ya. Misalnya Pak Nur tuh pengen membuat martabak bangka itu ya. Pak Nur punya cetakannya, kemudian ngikuti yang disarankan di YouTube itu. Ternyata gagal juga. Gagal juga. Iya. Selain itu apa Pak Nur pernah lihat dari YouTube? Oh, ini apa? Kalau roti bakar berhasil gitu. Kalau yang cookies sama yang ini tadi, yang martabak bangka itu gagal total. Kemudian apa lagi ya yang gagal ya? Yang gagal ini nasi goreng. Kok bisa Pak? Nasi goreng Jogja. Oh iya. Nah, pada waktu itu Pak Nur tuh melihat YouTube gitu kan. Ini resep nasi goreng Jogja itu gitu. Kemudian Pak Nur praktekkan, ternyata dia itu pakai kompor, bukan pakai anglo. Jadi rasanya kan Pak Nur kan orang Kulonan ya, orang dekat Jogja sana. Jadi tahu nasi goreng Jogja yang asli itu seperti itu tahu. Ternyata jauh wis. Beda jauh rasanya juga beda berarti. Beda jauh. Kalau emang misalnya nasi gorengnya itu bukan pakai kompor emangnya?
Kalau masaknya. kalau Jogja enggak pakai Nggak pakai kompor. kompor. Oh, Enggak pakai kompor. Makanya iya, iya. rasanya itu sangit-sangit ya opo gitu. Sangit-sangit enak gitu loh ya. Paham. Nah, itu kan prakteknya pakai kompor. Jadi ya waduh, acak-acakan. Terus kamu Evis, katanya kamu ini di video itu ya. Dulu kan pernah dikirim sama mamamu ya Kenapa, ke Pak? Pak Nur. Ini Kak Nafis sedang membantu mamanya. Itu bener itu? Bener. Setiap hari bantu? Gak setiap hari sih Pak, biasanya pas libur sekolah gitu. Terus biasanya kalau mama kecapean, terus mama minta aku untuk jaga ke warung, nggak aku langsung ke warung Pak. Jagain warung? Iya, jagain warung. Biasanya Pernah sendiri? enggak. Maksudnya jaga warung tuh kayak aku tuh jaga bagian kasir gitu loh Pak. Jadi tuh kayak nungguin orang yang bayar gitu-gitu, ngeladenin orang yang mau bayar gitu. Oh iya. Dan ini Lis, apa namanya? Kamu ini dibayar nggak ketika diminta untuk menggantikan seperti itu? Dibayar? Dibayar? Iya, dibayar. Berapa? Kalau misalnya 7 jam itu biasanya dibayar mama 50.000. 7 jam? Iya. 7 jam itu dari jam berapa ya, Bis? Dari jam 7 sampai berapa berarti, Pak? Sampai jam 1. Iya, jam 1. Jam 1 ya. Jam 1, Pak. Jam 7 sampai jam 1 dibayar 50.000. 50.000. Oh, kalau misalnya kurang dari 7 jam? Ya, terserah sih. Saya tinggal kalau misalnya udah selesai, saya boleh ambil uang di kasir gitu, Pak, pokoknya, Pak. Terserah Oh. mau ambil berapa. Ini kamu bantunya ini di apa? Dimasaknya, Di kasirnya. Oh, di kasirnya? Iya. Ya penak, Bis. Gini-gini penak, Bis. Tapi kamu tahu ya, itu apa namanya, bisnis kuliner tuh seperti ini sudah tahu ya? Udah tahu. Tahu otodidak karena melihat. Iya. Iya. Setiap hari melihat ya. Oke. Fis, yang terkenal di warungnya mamamu ini apa? Ini kan warung apa namanya? Warung Joglo Ijo. Warung Joglo Ijo. Alamatnya di mana? Alamatnya di Jatisari Besar Gang 1. Jatisari Besar Gang 1. Depannya Masjid Al-Qadar. Jangan lupa mampir ya, guys. Oke. Dan ini apa? Menu spesialnya apa? Mungkin kalau bisa dilihat menu spesialnya di sini tuh ada apa ya? Mujair. Iya. Nah, itu ikan mujair penyet. Habis itu ada dadar penyet. Habis itu ada banyak lah, Pak. Pokoknya semua yang Macam-macam dipenyet-penyet. menunya tuh banyak, Pak. Saya sampai bingung ini. Kalau misalnya saya lagi makan di warung saya ya, Pak ya. Saya Iya. tuh bingung. Aduh, aku mau makan apa ya? Aku bingung gitu, Pak. Saking banyak menunya itu, Pak. Jangankan kamu, baru dengar ceritamu bingung. Bis, itu yang paling andalan itu kan mujair ya. Nah, oke. Dan waktu dulu kan pernah buka bersama di warungmu gitu ya. Iya, Pak. Itu kan Pak Nur itu lauk pakai apa dulu itu ya? Pakai mujair kalau udah salah. Wah, enak, mantap. Mujair, Oh, lele. lele. Oh, lele. Iya, Pak. Iya, kayaknya lele deh, Pak. Enak, mantap. Dan ketika itu Pak Nur dibawain apa ya, nasi goreng kalau nggak salah. Pulang itu dibawain nasi goreng sama mamamu itu ya. Sambelnya mantap, luar biasa, bener Mbak Ani. Iya, Bu Ani kan dulu jadi wali kelas saya, jadinya pernah ngerasain juga ya, Pak ya, sama pas buka bareng itu. Iya itu kan. Oh ya water. Water. Itu kan tahun kemarin ya, puasa tahun kemarin ya. Iya, puasa tahun kemarin. Nah ini kan mau puasa lagi nih, Bis. Kira-kira kelas mana yang mau buka bersama di warungmu nanti? Loh, Pak, saya sama 8 ini punya rencana buat makan lagi di warung saya, Pak. Oh, begitu? Iya, tapi saya nggak tahu jadi atau enggak, masih belum gitu. Ngene loh, Wacana, Bis. heeh. Kamu itu jangan kemana-mana ya, tetap di warungmu itu ya. Dan jangan lupa Pak Nur diundang supaya apa? Oke. Didokumentasikan gitu loh ya. Iya, apa? Karena ini apa ya? Biar menginspirasi orang begitu kan. Nanti kalau Pak Nur dokumentasikan, kamu jangan jadi kasir, pesannya Pak Nur. Kamu yang harus melayani. Iya. Ya gitu ya. Iya, Kan iya. nggak apa-apa kan? Boleh. Mantap itu, luar biasa. Dan Pak Nur ini seneng ketika melihat videomu. Iya deh, Nafis ini apa seneng melayani. Gitu. Bantu-bantu. Nah, depannya itu masjid guys. Jadi ini bagi yang mau buka puasa bersama ya. Ini silahkan datang ke warung Joglo Ijo, bener ya? Iya, benar banget, Pak.
Alamatnya di Jatisari. Jatisari Besar, Jatisari Besar. Gang 1 depan Masjid Al-Qodar. Nah, depan Masjid Al-Qodar. Jadi seandainya ini ya mau sholat jamaah itu masjidnya besar. Ya besar ya. Iya, besar. Besar banget. Ya tinggal nyebrang sudah sampai di masjid. Jadi jangan khawatir. Biasanya kan begini, Fis. Ada orang itu yang buka bersama tapi lupa sholat jamaahnya. Heeh. Ya. Cuman makan doang. Ya cuma makan aja. Sholatnya nanti. Iya. Siapa ya? Iya. Dan itu di mana itu ya? Jangan sampai seperti itu, guys. Pokoknya kalian harus mencoba di warung Joglo Ijonya Nafis. Ya. Di sana menu spesialnya itu penyetan, ada mujair, ada dadar, ya toh? Iya, Ada apa banyak. lagi? Banyak banget apa tuh, Pak? Ada water. Mader ada. Nah, oke. Lele, ayam dan banyak banget, guys. Oh, mie ayam ada? Ada. Lu. Ada, rawon ada, bakso ada. Terus apa lagi? Es campur ada? Ada es campur, Pak. Apa ya? Nggak ada ya? Susu udah gembira? Ada. Ada juga? Ada. Ada, Bu. Insya Allah lengkap Pak di sana, Pak. Pokoknya jangan sampai lupa nanti kalau buka-buka bersama di sana nanti undang Pak Nur. Oke, Pak Nur Pak. dokumentasikan Siap, Pak. Siap, ya. Pak. Ini biar menginspirasi kita semuanya. Oke, Fis, kayaknya ini kamu ini sudah toleh-toleh pengen ini ya, pengen ke atas ini kayaknya. Iya, pengen ke Ada atas, Pak. tugasnya ya. Oke, terima kasih ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke, semangat untuk Nafis ya. Jadi sekali lagi moga-moga semuanya kalau pengen cari tempat buka puasa bersama ya, bukber, itu bisa langsung menuju ke warung Joglo Ijo punyanya Nafis ya. Di sana dijamin puas. Apa yang Anda cari ada di sana. Seperti itu. Oke, ini saya seperti biasanya akan mencoba berbincang-bincang ini ya. Ini sama Karina ini. Ini Karina ini bawa apa ini? Ini bawa piala atau bawa pahala lagi kamu? Kar, kamu bawa apa, Kar? Bawa piala, Pak. Bawa piala. Iya. Piala apa ini? Ini kemarin yang menang lomba podcast Pak di Semamda. Oh, lomba podcast. Iya, betul, Kamu Pak. jadi juara. Iya, sama Cyril juga. Oh, sama Cyril. Iya. Oh, iya. Dan ini kamu seneng banget ya ini ya? Iya, Pak, senang banget, Pak, karena pertama kali ikut lomba podcast terus Nah. langsung juara, Pak. Nah, ini yang Pak Nur suka itu ya begini. Itu kan latihannya itu kan apa namanya ya, keras ya? Iya, Pak, betul, Bener ya? gila-gilaan banget, Pak, kalau mau lomba itu, Pak, latihannya. Dan alhamdulillah sekarang sudah membawa pialanya, dan pialanya berat berapa kilo sih kan? Kok kira? Enggak, Pak, ini mungkin 1 kilo aja sih, Pak, cukup, Pak. Ini lebih kayaknya. Oh iya, Pak, boleh, Pak, boleh, Pak. Pokoknya 2 kilo. Iya, waktu sebelum lomba kan juga dilatih sama Pak Nur ya, Pak. Itu sampai kayak gak ikut pelajaran gitu, Pak, per sehari, tapi hasilnya tuh sangat memuaskan sekali, Pak, karena banyak yang juara juga gitu. Oh iya. Dan Pak Nur ini kan kemarin waktu boarding itu kan mau nyusul itu kan, Iya, pakai betul, mobil Pak. itu kan. Pakai len, Pak. Ya pakai len itu biar unik begitu loh. Kalau Iya. sudah pakai mobil yang mewah-mewah itu kan udah biasa. Iya, Tapi betul, kalau Pak. Pak Nur nyusul pakai len itu kan luar biasa. Iya, kayak ada daya tariknya tersendiri ya, Pak ya. Nah, Betul. itu kamu diantar sama mamamu ya? Betul, Kamu berangkat Pak. ke sana sama siapa? Sama Mama, Cyril sama Kak Abel gitu. Oke, taruh dulu, Kar, itu pegel Kar. Iya, Pak. Oke, Nanti Pak. bisa-bisa tanganmu ini panjang cc ini kok ya. Jadi keriting, Pak, tanganku, Pak. Iya, jadi kamu Aku, Mama, Kak Abel, sama Cyril. oke. Kemudian setelah diumumkan, nah ini sebelum diumumkan perasaanmu gimana? Kamu ada rasa-rasa wah ini saya ini jadi juara gitu kan? Sebenarnya tuh di dalam hati saya tuh udah kayak yakin gak yakin gitu sih, Pak, bakal juara apa enggak gitu, Pak. Tapi pas apa sih namanya, pas udah kayak diumumin news anchor itu kayak udah deg-degan banget tuh, gimana ya kalau misalkan nggak masuk gitu kan. Podcast itu setelahnya news anchor, Pak, jadi saya deg-degan banget dong, Pak, gitu. Oke, dan ini loh apa namanya?
lomba itu kan ada dua Iya, Pak. kemungkinan ya. Iya Pak, betul. Menang atau kalah. Nggak ono tengah-tengah antara menang dan kalah itu nggak Iya, ada. Pak, gitu. betul, Pak. Kalau nggak menang ya kalah gitu. Betul Pak. Jadi pastinya deg-degan banget sih Pak waktu pengumumannya itu Pak. Tapi juga bahagia banget sih Pak. Bisa sampai kayak bisa datang ke awardingnya Smamda gitu Pak. Iya. Jadi kalau menang Ril itu biasanya seneng, bener kan? Iya Pak, betul, seneng banget. Seneng sampai malam itu sampai terbayang-bayang gitu kan. Iya, Aku Pak. kok bisa menang gitu ya. Kalau kalah itu Sedihnya berhari-hari Pak. sedihnya berhari-hari. Kenapa saya kok bisa kalah gitu kan? Iya Pak. Dan alhamdulillahnya ini pengalaman menang. Iya, pengalaman menang Pak. Pertama kali lomba di Mugaru kamu ini kan punya pengalaman kalah. Iya Pak, Iya, pernah. bener ya? Bener Pak. Lomba Iya. News Anchor kalah. Iya, lomba News Anchor kalah. Gimana rasanya gimana kalah? Sebenarnya rasanya tuh gak enak sih Pak, kayak ngelihat teman-teman tuh udah kayak pada juara gitu, terus ya waktu itu nggak juara gitu, sedih banget sih Pak. Tapi kayak alhamdulillah masih diberi kesempatan di lain waktu gitu. Dan alhamdulillah menyusul juara. Iya Pak, betul. Luar biasa. Tapi sebenarnya yang bingung itu Pak Nur loh, Ril. Kenapa Pak? Ada yang juara, ada yang enggak. Iya. Pak Nur ini mau bahagia atau mau sedih kan begitu? Iya Pak, jadi tengah-tengah ya Pak ya. Tengah-tengah. Jadi Pak Nur itu meneng iki opo iki area-area iki. Ya, padahal punyanya Mugaru bagus semua ya Pak, kalau misalkan jagoannya buat lomba Pak. Iya, yang paling berat itu ini nih. Kalau Apa tuh? kok Ril toh ya. Kar, kalau Iya. menurutmu lawan yang berat-berat itu dari mana sih, Kar? Lawan yang berat-berat tuh dari aku, menurutku tuh Pak malah dari Mugarunya sendiri Pak, karena orang-orangnya juga jago-jago Pak kalau misalkan lomba gitu Pak. Jadi takut kalah saing sama kakak kelas kan misalnya kan Pak, kan lebih jauh lebih pro di atas kita kan Pak. Tuh. Iya, jadi ketika yang dihadapi itu adalah teman dari SMP Mugaru sendiri, itu kan Iya. bisa ini ya, bisa mengukur gitu kan. Iya Pak. Yo jago-jago banget ya, ngono. Iya kan begitu kan? Iya betul Pak. Kalau dari sekolah yang lain itu kan ya kita Masih kan nggak bingung. tahu, Mm-mm. ya masih bingung gitu ya. Dan nggak sebagus Mugaru lah. Iya pastinya Pak. Jadi kalau kan misalkan latihannya bareng-bareng ya Pak. Habis itu kayak ada teman yang lebih bagus daripada kita tuh kayak minder gitu sih Pak, kayak wah bagus banget padahal latihannya juga bareng-bareng tapi kok masuknya beda gitu Pak. Ya, mungkin gini Ril ya. Kok iya apa sih? Tipu terus ya Pak. Iya, Kar, gini loh Kar, mungkin begini ya. Mugaru itu kalahnya itu bukan karena nggak bagus, tetapi karena ada faktor X, ya. Oke, Ada Pak. faktor X. Terus Betul, Pak. biasanya kalau lomba news anchor, lomba podcast itu kan tergantung selera jurinya. Iya betul Pak. Misalnya ada rawon, ada bakso, ada soto. Ini sama-sama enaknya. Nah, pada hari itu jurinya itu milih yang soto. Oke, jadi seleranya soto ya Pak. Seleranya soto pada hari itu. Iya. Padahal yang bakso sama rawonnya ini kan juga enak. Iya. Jadi yang kalah ini bukan berarti tidak enak. Iya. Gitu. Tetap bagus tapi sesuai selera jurinya ya Pak, beda-beda gitu Pak. Iya. Dan menurut kamu Kar, Iya, apa Pak. yang membuat juri itu tertarik sama podcastmu sama Cyril? Menurutku karena aku membumbui satu bahasa lain Pak, Bahasa apa itu? yaitu bahasa Inggris Timur Pak. Bahasa Inggris Timur. Itu bahasa Inggris Timur itu sama dengan bahasa Madura Pak. Jadi menurutku itu lumayan unik karena peserta lain nggak ada yang bawain bahasa lain Pak, kecuali bahasa Inggris gitu. Oke, kemarin kan ini nggak apa-apa ya diulang-ulang lagi Iya, ya, diulang terus ya, Pak, ya. Supaya kamu supaya mancep ya. Iya, Kemarin itu betul, kan betul. temanya itu kan together we Together we speak, together we speak and gitu together kan. we achieve. And together Chief. we achieve gitu. Oke, Kar, terjemahkan dengan bahasa Indonesia, Kar. Oke. Bareng-bareng engkau biben aca-aca lan bareng-bareng engkau biben sukses Pak. Sumpah tapi ini malu Pak. Loh, nggak apa-apa. Ini namanya bahasa daerah itu memang harus dilestarikan. Betul itu, Pak, Kak. kita harus tetap bangga meskipun aku udah nggak di Madura lagi, tapi aku tetap bangga menggunakan bahasa Madura Pak. Iya, dan Pak Nur ini bangga dengan bahasa Jawa, gitu kan? Iya, betul, Pak. Setiap kali opening podcast atau apa kan, jumpa lagi sama Pak Nur guru bahasa Jawa, kan selalu gitu? Iya, betul, Karena Pak Pak. Nur bangga sebagai orang Jawa, Ril. Iya Pak. Apa sih namanya Pak Nur sampai jadi guru bahasa Jawa karena saking cintanya ya Pak dengan bahasa Jawa. Iya, kamu mau tanya apa tentang bahasa Jawa misalnya? Apa? Mau tanya apa? Aku mau tanya, kenapa kalau bahasa Jawa itu harus ada aksara-aksaranya?
Nah, itulah yang menjadikan perbedaan ya. Mungkin kalau sama Madura itu aksaranya itu kan mirip-mirip, bener kan ya? Iya mirip Pak. Mirip-mirip. Cuma ada beberapa yang tidak sama, gitu kan? Ya, memang begitu, Ril. Awal kebudayaan Jawa itu punya budaya sendiri, gitu loh ya. Jadi adanya aksara Jawa ini menandakan bahwa Jawa itu punya budaya. Betul Kemudian Pak. Sunda punya budaya. Kemudian ada apa lagi? Madura punya budaya. Iya. Jadi Seperti itu. sesuai daerahnya masing-masing ya Pak ya. Nah, dan akhir-akhir ini kan sayang sekali banyak anak itu yang tidak cinta kepada budayanya. Betul Pak. Sampai-sampai tulisan aksara Jawa ini kan jadi aksara yang aneh. Iya, malah nggak bisa ya Pak ya. Iya. Padahal itu bahasa daerah kita sendiri gitu. Iya, kamu bisa nggak kan? Bisa-bisa aja sih Pak. Tapi yang enggak kan sama Pak Nur nih disuruh hafalin guys. Terus aku tuh nggak terlalu hafal, tapi aku tetap bisa kok. Iya. Itu metode pembelajaran Pemaksaan. Betul, Pokoknya Pak. Dipaksa opo iso kan begitu kan? Iya, meskipun kita terpaksa tapi hasil akhirnya tuh bagus Pak gitu Pak. Jadi kayak saya suka dengan hasil akhirnya walaupun harus belajar dengan mati-matian Pak. Iya, banyak anak itu yang tidak suka dengan Pak Nur kan karena pemaksaan itu. Sedikit-sedikit pemaksaan sport jantung, ya itu dua Iya, metode itu yang diterapkan itu. Kalau nggak kayak gitu susah sih Pak. Iya, nggak bisa anak-anak itu ya. Betul Pak, susah masuknya juga kalau nggak pakai metode gitu. Karena pengalaman sendiri ya Pak. Iya, karena kalau di kelas itu kan sama-sama duduknya, gurunya sama, pelajarannya sama, tapi pikirannya kan tidak sama kan? Iya Pak, masuknya tuh kepikiran tuh beda-beda Pak. Ada yang apa sih namanya anak-anaknya yang otaknya encer tuh langsung bisa masuk, ada yang bahkan nggak bisa blast gitu. Tapi berkat metode pemaksaan itu yang nggak bisa itu kan jadi terpaksa mau nggak mau harus bisa kan Pak. Jadi akhirnya mereka ikutan bisa juga Pak, walaupun nggak 100% lah, tapi bisa. Iya, jadi metode pemaksaan ini begini loh Kar. Apa tuh Pak? Bilangnya kan tidak bisa, tapi ketika dipaksa itu kan mereka bisa, begitu kan? Pada dasarnya semuanya itu bisa. Iya. Kan begitu. Betul. Cuma selama ini kan tidak memaksakan diri untuk bisa begitu loh. Iya, udah dipatahkan sama itunya sendiri apa? Pikirannya sendiri kan, Pak. Sama pikirannya sendiri, atau malah gini, membohongi gurunya dia itu tidak bisa gitu loh. Padahal kalau dipaksa bisa. Semuanya Iya. bisa buktinya kan? Iya, bahkan kayak semua orang tuh bisa ya, Pak. Tapi emang tergantung kemauannya sendiri-sendiri gitu ya, Pak ya. Nah, oke. Dan ini kayaknya ini sudah pada berdatangan ini lihat. Iya Pak, udah mau jamnya apel pagi nih Pak. Jamnya apel pagi. Betul. Kar, sekarang Pak Ron mau ngetes Kar. Boleh Pak. Sejauh mana kamu kenal sama Bapak Ibu guru? Urutkan dari yang deket pos. Yuk, Bu siapa? Bu Ani. Bu Ani. Guru apa? Guru IPS Pak. Oke, 100 nilainya. Sebelahnya? Bu Nani. Bu Ani Pak, Bu Ani. Bu Ani, Bu Guru apa? Ani. Guru apa? Guru apa? Guru PPKN Pak. Nah, kemudian sebelahnya? Terus Pak Akil, Pak Akil guru BK, Terus? Uzia guru BK, sama Pak Arif guru matematika. Oke, sekarang yang bagian keamanan sekolah ada Pak Eko. Iya betul Pak. Kamu tahu nggak nama lengkapnya Pak Eko? Duh Pak, kurang tahu sih Pak. Tapi bentar lagi mau nanya sih kayaknya Pak. Oh iya, kamu harus tanya kan? Iya harus Pak. Soalnya kamu di seberang-seberangkan itu kan. Iya, Pak Eko ini datangnya udah pagi banget, terus masih bantuin kita menjaga keamanan sekolah dan ketertiban pastinya Pak. Jadi sangat baik sekali Pak Eko ini Pak. Oke, kalau yang baru datang ini, siswa ini siapa namanya? Kamu tahu nggak? Valen. Valen. Iya nggak sih Pak? Nggak tahu, Valen. Nama Valen ya? Oh, bukan. Ngawur ya, Karina. Soalnya saya lihat, saya kan nge-follow IG-nya namanya Valen gitu Pak. Valentino Rossi. Ini kalau ini. Nah, ini kalau nggak kenal sama ini. Parah sih Pak, Parah artisnya kamu. Mgaru. Parah. Ini adalah Mbak Jovanka Pak. Jovanka. Terus ini yang belakangmu ini siapa ini? Mesam-mesam ini. Gracia. Oh iya, Gracia. Oke, ini, ayo, siapa? Itu Abid. Ini loh, ini. Kak So. Enggak. Kelas 9 ya Pak? Enggak, ini loh yang depan sendiri loh. Oh, Cila ya? Kalisa Pak, Kalisa. Soalnya dia punya temen Pak mirip kayak gitu Pak. Jadi kan saya bingung ya Pak, gitu.
Oke. Kalau itu yang paling belakang teman saya Pak, Gabriel namanya. Yang paling belakang siapa namanya itu? Gabriel Pak. Gabriel. Iya, Wow. malaikat Jibril. Oke, karena kayak ini waktu juga yang membatasi kita ya. Iya, Dan Pak, ini terima betul, Pak. kasih atas ngobrol-ngobrolnya ini. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya. Iya. Dan jangan lupa ini Mugaru ini sudah membuka PPDB jalur gelombang 1. Iya, gelombang 1 Gelombang Pak. 1 dengan diskon 3 juta rupiah. Wow. Maka dari itu Mugaru Lovers yang punya saudara, punya anak, punya Cucu, teman, punya cicit. cucu, punya cicit ya, yang kelas 6 jangan sampai lupa cepet-cepet masuk di Iya, Mugaru. dan jangan sampai ketinggalan, keburu potongannya habis ya Pak. Nah, nanti malah membengkak gitu. Iya. Anggarannya membengkak. Oke. Oke, akhirnya saya Pak Nur. Dan aku Karina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.